Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama tentang manajemen spiritual ya. Manajemen spiritual. Spiritual itu perlu manajemen ya, tidak hanya ekonomi, tidak hanya mengelola pabrik atau mengelola sebuah perusahaan perlu manajemen, tapi spiritual perlu juga manajemen ya. Manajemen spiritual, manajemen ke arah diri kita ya. Ini perlu di manage biar nanti paham, biar bisa pilah-pilah ya jalan yang menuju kedamaian. Itu perlu manajemen ya. Diri kita yang kita manage ya. Kita itu ada jasad, roh, akal, kolbu. Kita itu hidup di tiga dimensi, yaitu dimensi dzatullah, dimensi sifatullah, dimensi wujudullah ya. Itu perlu manajemen, namanya manajemen spiritual ya. Kita itu ada tajalinya dzatullah, yaitu roh yang hidup ya. Tajalinya sifatullah, akal, kolbu. Tajalinya wujudullah, ada jasad tubuh ini. Tajalinya wujudullah, ada tiga dimensi. Dimensi terluar yaitu terluar wujudnya ini ada jasad atau tubuh, ini dimensi terluar. Di balik dimensi terluar lebih dalam lagi dimensi sifatullah, yaitu akal kolbu. Paling dalam dimensi hening itu ada di alam roh, yaitu dimensi tajalinya dzatullah roh. Ada jasad tubuh, ada akal kolbu, ada roh yang paling dalam. Kita memanage tentang yang terluar dulu, yaitu jasad tubuh ya. Jasad tubuh itu tubuh kita, ada organ paru, jantung, ini namanya jasad tubuh. Ada otak, ada kulit, ada wajah, ada tangan, ini jasad tubuh ya. Jasad tubuh ini waktu bayi mungkin sekitar 2,5 kilo atau sekitar 3 kiloan lah ya. Tapi sampai sekarang saya itu tubuhku ini besar. Nah, ini apa kok bisa menjadi besar? Ternyata cuma akumulasi, yaitu kumpulan dari yang saya makan dan minum ya. Makan, minum, akhirnya tubuhnya menjadi besar ya. Tubuh itu ada banyak sel ya, banyak sel. Selnya di dalam tubuh ada sel darah putih, sel darah merah, sel jantung, semacamnya. Itu punya durasi waktu, punya deadline, punya waktu mati ya. Contoh sel darah putih cuma sekitar seminggu atau 8 bulan atau 8 hari atau 10 hari mati. Sel darah putih itu 10 harian mati. Sel darah merah 120 hari mati ya. Akhirnya yang mati ganti baru, yang mati ganti baru, yang mati ganti baru. Itu akhirnya baru semua. Paling sel-sel yang darah, sel-sel yang di saat lahir dulu sudah berganti. Sel itu terus berganti. Sel saya, tubuh saya ini bukan tubuh saya yang dulu saat lahir, ini sudah berganti ya. Karena tubuh ini punya durasi waktu deadline. Tubuh itu ternyata ada unsur minum, ada unsur air, maksudnya sekitar 70% tubuh itu ada unsur airnya 70%. Ternyata tubuh itu ternyata air saja ya. Ditambah lagi 30% itu ada yang dari makanan, unsur tanah, yaitu ada sayur, lauk pauk ya.
itu unsur tanah, ada unsur udara dan api, energi, ya, ada unsur apinya. Itulah tubuh kita. Tubuh kita itu ternyata cuma kumpulan daripada yang kita makan dan yang kita minum. Tubuh kita itu bukanlah diri kita. Tubuh kita itu tidak bisa menjadi diri sejati kita. Karena apa? Cuma kumpulan makanan dan minuman yang dari luar, akumulasi tumpukan makanan dan minuman itu bisa jadi milik kita. Ini tubuhku gitu, tapi tidak bisa jadi diri sejati kita, ya. Tidak bisa jadi diri sejati kita. Diri sejati kita yang ada di dalam tubuh adalah unsur paling luar. Kalau kita meninggal nanti sementara lepas, ya, tidak bisa jadi diri kita. Ini tubuh ada buktinya, ya, ada, ya. Surah Yasin 65, yaitu yang pada hari ini, ya, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu, ya. Tutup mulut, ya, tangan berkata, kaki menjadi saksi. Itulah ternyata tubuh bukan diri kita, tapi saksi kita. Saat kita nanti meninggal, lepas tubuh ini, nanti saat kembali dibangkitkan jadi saksi. Ada tambahan lain yang lebih kuat, yaitu surah An-Nur 4. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, ya. Ternyata tubuh itu saksi kita, bukan diri kita, ya. Saksi kita bukan diri kita, ya. Saksi beda sama diri sejati kita. Ternyata diri sejati kita bukanlah tubuh itu. Unsur terluar adalah tubuh itu cuma kulit, ya, bukan isi, ya. Itulah kesejatian diri kita. Tubuh kita ternyata saksi kita, ya. Saksi yang jujur, saksi yang tidak pernah bohong. Kenapa? Karena tubuh ini selalu terlibat dalam setiap kegiatan kita, ya. Tubuh selalu terlibat dalam setiap kegiatan kita, ya. Itulah kesimpulannya, bahwa tubuh bukanlah diri sejati kita. Tubuh adalah saksi. Kalau nanti kita dibangkitkan, tubuh adalah saksi. Tubuh itu cuma akumulasi daripada yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup, ya. Tubuh adalah saksi kita. Tubuh tidak bisa jadi diri sejati kita. Tubuh adalah cuma bisa jadi milik kita, ya. Milik kita, bukan diri sejati kita. Saya kira itu tentang manajemen spiritual, mengelola tentang tubuh, memahami tentang tubuh. Tubuh adalah cuma akumulasi daripada makanan dan minuman. Makin besar, makin dewasa, makin besar, dan itu hanyalah milik kita, bukanlah diri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.